Menunggu seperti apa kebijakan moneter The Fed di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa? Kita ke Pak Steven terlebih dulu. Ya, tentunya kita lihat narasi ini perubahannya sangat cepat ya. Jadi kalau Anda keingat dan juga para pemirsa ingat bahwa di awal tahun kalau kita setelah menyelesaikan kuartal satu itu probabilitas rate cut itu bahkan sangat rendah di akhir tahun. Karena memang data-data ekonomi di US ini keep surprising on the upside ya, dan kita lihat bahwa setelah semester kedua pada saat beberapa key indicator daripada the Fed ya seperti consumer spending, kemudian kita bicara employment menunjukkan reversal atau perlambatan, narasi untuk rate cut ini menguat sangat signifikan. Bahkan kalau kita bicara di US bond trader, rate cut di bulan September ini probability-nya sudah mencapai 100% ya. Jadi perubahan narasi yang sangat luar biasa cepat sehingga kami juga melihat trade yang terjadi di global market ini juga berubah ya dalam 1-2 minggu terakhir ini ya, dari crowded trade yang kita lihat sebelum ada narasi rate cut ya, seperti misalnya toward Magnificent Seven stocks di Amerika ya, ini mulai bergeser ke arah rate cut trade, dan juga satu lagi adalah Trump trade ya, jadi sudah memprice in juga potensi kemenangan Donald Trump di US election. Ini menarik, dan saya pikir memang dari sisi data ekonomi US suportif untuk tidak lagi menunjang higher interest rate, meskipun tentunya kita juga mesti waspada karena The Fed berkali-kali menekankan bahwa tujuan mereka itu adalah tren ya, jadi tren inflation yang mengarah pada 2% dan tidak hanya pinpoint di satu titik ya. Jadi saya pikir dengan tren data ekonomi, terutama kita bicara inflation, consumer spending, dan employment yang sudah mulai konsisten menunjukkan perlambatan, kita bisa katakan bahwa narasi rate cut ini valid. Baik, kita akan beralih ke Pak Fahrul. Pak Fahrul, kalau ekspektasi Anda seperti apa? Iya, pada dasarnya ya Mbak, kalau kita lihat memang tren data inflasi di Amerika Serikat dan juga tren dari unemployment, itu memang sudah mulai menunjukkan ya, tanda yang makin makin meyakinkan bahwa tren bahwa inflasi itu dalam jangka menengah dan panjang itu akan mulai kembali lagi ke sasarannya The Fed. Nah, lalu apa hal yang menarik tadi seperti yang Pak Stefan udah bahas, hal yang mungkin lebih menyenangkan untuk kita pelaku pasar dibandingkan awal tahun, yaitu adalah saat ini gap antara ekspektasinya pasar dan ekspektasinya The Fed itu sudah nggak ada lagi, Mbak. Kalau kemarin di awal tahun, pasar itu sempat expect bisa turun dalam sekali interest rate ini 100 sampai 125 basis point, ini yang menyebabkan volatilitas. Dan sekarang ekspektasi Fed dan pasar itu sudah matching, Mbak. Gap-nya itu hanya 25 basis point, yang kita lihat ini harusnya sudah fairly priced in ya. Jadinya kita lihat dengan adanya prospek September rate cut atau mungkin versinya Bank Indonesia lihat November rate cut, ini sudah di price in oleh market, dan market quite comfortable dengan kondisi saat ini. Kalau tidak ada ekspektasi yang berbeda antara pasar dan The Fed, seharusnya investor sudah mulai bisa lebih jernih melihat pasar-pasar mana saja yang akan bisa menjadi sasaran investasi. Dan pada paruh kedua tahun ini kita melihat emerging market seharusnya sudah mulai bisa outperform developed market. Baik, institusi internasional seperti Moody's ini bahkan berekspektasi di bulan September mungkin sudah akan ada pemangkasan suku bunga The Fed begitu. Apakah menurut Anda ini cukup realistis, Pak Fahrul? Saya lihat pada dasarnya ini cukup realistis untuk pemotongan September, karena arah dari penurunan inflasi itu semakin terlihat. Adapun resiko yang mesti kita waspadai terkait dengan ini adalah kalau saja ada terjadi lompatan dari harga energi, ini resikonya. Dan biasanya ini baru akan terjadi lompatan dari harga energi kalau ada resiko geopolitik. Jadi kalau kondisinya itu adalah business as usual, puncak dolar sudah terlihat, arah dari tingkat likuiditas di Amerika Serikat lebih terkendali seharusnya, dan juga dolarnya udah turun, kita lihat memang sudah waktunya tren pemotongan bunga ini terjadi.
Jika memang pemangkasan The Fed ini dilakukan September, apakah Bank Indonesia juga bisa melakukan pemangkasan di tahun ini atau menurut Anda juga BI lebih baik wait and see terlebih dahulu dan melakukan pemangkasan di 2025? Pak Fahrul. BI bisa melakukan pemangkasan di tahun ini dengan catatan capital flow kembali. Baik itu capital flow yang masuk lewat instrumen SRBI ataupun masuk lewat surat berharga negara ataupun saham. Itu catatannya. Kita pandang BI bisa potong sebanyak The Fed potong di tahun ini. Kalau misalnya ternyata The Fed lebih early bulan September, kemungkinan besar BI juga sudah bisa melakukan pemotongan suku bunga di bulan Oktober, sebulan setelahnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Pemangkasan Bank Indonesia di bulan Oktober. Pak Steven, apakah Anda sependapat? Ya, saya sependapat. Memang stabilitas rupiah ini yang menjadi kunci ya. Karena kalau kita bicara dalam 2-3 bulan terakhir, kalau saya lihat di setiap titik di mana rupiah ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan, 2/3-nya itu karena memang implikasi daripada news flow yang terjadi di Amerika, terutama terkait dengan ekonomi Amerika yang menguat, atau stance The Fed yang lebih konservatif. Ya, sepertiganya adalah karena policy daripada new government. Jadi memang ini sangat kritikal dan kita lihat bahwa secara effort Bank Indonesia juga sudah all out ya, seperti kita bicara tadi Pak Fahrul sudah bahas juga mengenai penerbitan SRBI, namun sejauh setelah diterbitkan 500 triliun ini kita memang belum melihat hasil seperti yang sebagaimana diharapkan lah kalau kita bicara dalam konteks stabilitas rupiah. Jadi sekali lagi memang kalau kita lihat tendensi seperti ini ada kemungkinan yang tinggi bahwa BI ini akan memilih untuk behind the curve ya. Saya lihat mungkin ada chance di mana setelah The Fed menurunkan suku bunga yang kedua, Bank Indonesia ini baru mulai mereview untuk melakukan penurunan suku bunga. Ya tentunya saya pikir ini juga kritikal untuk stabilitas rupiah kita, apalagi nanti pada saat pemerintah baru sudah on board ya, dan kita kemungkinan juga akan melihat fiscal policy yang lebih ekspansif ya dari pemerintahan baru, dan tentunya ini harus diseimbangkan dengan kebijakan moneter yang tepat ya untuk menjaga stabilitas rupiah. Semakin menarik Pak Steven dan juga Pak Fahrul, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Dialog Central Banking akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.